Halo adik-adik, berjumpa lagi pada pembahasan struktur aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang topik ideal. Oke, topik ini mirip kaitannya dengan subgroup normal kalau di grup ya. Di ring ada namanya ideal. Kita akan bahas berikutnya. Nah, pertama perhatikan tabel perkalian ini. Nah, yang bagian atas dulu. Nih, bagian atas. S ini adalah 0, 2, 4. Nah, jelas S di sini adalah subring dari Z6 ya. S subring dari Z6. Ternyata setelah dioperasikan, setiap elemen S dengan setiap elemen Z6, ternyata hasil kalinya semuanya masuk ke S ya. Ternyata S kali A selalu elemen S. Nah, hal yang sama juga ternyata terjadi pada si T dan Z6 ini. Setiap T, elemen T, dan setiap A, elemen Z6, ternyata berlaku juga TA, elemen T. Nah, gitu ya. T di sini juga merupakan subring dari Z6. Ternyata ada keunikan di sana, yaitu hasil operasi atau hasil kalinya, hasil pergandaannya selalu termuat dalam S dan termuat dalam T. Nah, struktur seperti inilah yang kita namakan ideal ya. Jadi, apa definisi dari ideal itu? Nah, jadi ya, saya berikan definisinya di sini. Ideal adalah kalau A itu ring, I sembarang himpunan bagian tak kosong, subring dulu ya. Disebut ideal jika pertama I harus merupakan subring. Kalau dia subring, baru kita bisa bekerja. Seperti contoh yang kita lihat tadi, dia merupakan ideal jika, nah ini, untuk setiap A di ring A dan setiap I di himpunan I berlaku A digandakan dengan I dan I kali A ada di dalam I itu sendiri. Maka I-nya ini adalah dia kalau ini berlaku keduanya. Atau cukup hanya I-nya merupakan subgroup. Cukup hanya I-nya subgroup, tidak harus dia subring. Mengapa? Karena kalau dia subgroup, maka dia pasti subring kalau memenuhi ini. Nah, itu jadi pertanyaan ya. Apakah jika S subgroup dari A terhadap operasi penjumlahan ya, maka S otomatis menjadi subring dari A. Ini jadi pertanyaan ya, silakan kalian temukan penyelesaiannya nih kasus ini. Kalau S merupakan subgroup dari A terhadap operasi penjumlahan, apakah S pasti merupakan subring dari A? Oke, untuk kasus ini karena ada sifat kedua nih, iya ya. A elemen I berarti tertutup I-nya ini. Sehingga dia subgroup tertutup pada perkalian, dia menjadi subring. Nah, kalau tidak ada syarat seperti ini, apakah tak berlaku? Nah, silahkan kalian temukan jawabannya. Sebagai contoh, nah ini ada 2Z. 2Z itu himpunan bilangan bulat kelipatan 2. Dia merupakan ideal dari Z. Nah, kita lihat nih. 2Z itu adalah himpunan 2K, di mana K elemen Z. Jelas ini merupakan subring dari Z ya, himpunan bilangan bulat. Apakah dia merupakan ideal? Kita coba lihat. Diambil sembarang namakanlah ya si A elemen Z dan sembarang P
P elemen 2Z, maka AP sama dengan, ya, sama apa? Lihat sini, P elemen 2Z. Artinya P bisa tulis sebagai 2K untuk 1K elemen Z. Jadi AP sama dengan A itu bilang bulat, P juga bilangan bulat lipatan 2, di A kali 2K kali ya, sama dengan 2AK. Nah, kita tahu Z juga komutatif, jadi aman saja. Nah, ternyata Z sama 2K. 2AK ini elemen bilangan bulat, jadi 2AK adalah elemen bilangan bulat kelipatan 2. Dengan cara yang sama, PA juga pasti elemen 2Z, karena sini berlaku komutatif ya. Jadi 2Z merupakan ideal dari Z. Oke. Nah, berikutnya, contoh berikutnya terkait kernel. Kernel ya. Kalau dalam homomorfisme, kalau di homomorfisme ring, theta dari A ke A aksen, kernel A itu kan didefinisikan seperti ini. X elemen A yang dibawa ke 0 oleh si theta. Nah, dia juga merupakan ideal dari A, ya. Dia juga merupakan ideal dari A. Karena ingat di sini kita harus ingat sifat dari homomorfisme. Yaitu apa? Yaitu theta X plus Y sama dengan theta X tambah theta Y. Begitu pula theta XY sama dengan theta X theta Y. Ingat di sini homomorfisme ring ya, bukan grup ya. Homomorfisme ring kedua operasinya diawetkan juga. Nah, ini harus kita ingat untuk menunjukkan ini. Jadi kalau X dan Y elemen elemen dari siapa nih namanya? Oke. Kalau kita ingin melihat idealnya, menunjukkan dia ideal, pertama dia harus subring dulu kan. Nah, di pertemuan sebelumnya, di topik sebelumnya, kita sudah bahas ini ya. Kernel merupakan subring. Subring dari si A ya, di domain ya. Nah, sekarang kita menunjukkan idealnya. Kita ambil sebarang A, elemen A. Kasih warna biru. A, elemen A. Kemudian kita ambil K, elemen kernel. Saya simbolkan dengan huruf K kapital. Sini tentu kita punya theta dari K itu sama dengan 0. Aksen ya, karena dia di aksen. Nah, sekarang kita lihat nih. Apakah AI elemen K? Nah, ini pertanyaan. Apakah AI elemen K? Untuk mencari dia elemen K, kita harus lihat nih. Theta dari AI berapa? Bukan AI ya, AK ya. Theta dari AK berapa? Oh, theta AK adalah theta A, theta K. Theta K 0. Theta A 0. Oh, hasilnya 0. Oh, benar ya, berarti kernel merupakan ideal dari A. Nah, itu contoh tentang ideal. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya terkait ideal maksimal. Nah, setelah ideal ada ideal maksimal. Apa itu ideal maksimal? Nah, kalau kita punya ideal M dari ring A, di mana N-nya tidak sama dengan A, ini istilahnya ideal sejati ya. Itu ideal yang tidak sama dengan A. Jika untuk setiap ideal N, kalau kita punya ideal lain, nah ideal N,
dari A dengan M N A. Nah, ini N ini ada di antara M dan A. Maka dia hanya punya dua kemungkinan si N ini. Dia sama dengan M atau dia sama dengan A. Kalau kasus seperti ini, si M ini kita namakan sebagai ideal maksimal. Dari namanya bisa kita tebak ya, ideal maksimal berarti ideal terbesar. Yang kalau ada ideal yang lebih besar dari dia, pasti si A. Tidak ada yang lebih besar ya, tidak ada yang memuat dia. Nah, intinya tidak ada yang memuat ideal maksimal. Kalau ada yang memuat ideal maksimal, itu harus si ring A itu sendiri. Nah, itu terkait ideal maksimal. Nah, teorema 21 ini mengatakan bahwa jika A ring dengan elemen satuan dan kata kunci elemen satuan, N adalah ideal yang memuat elemen satuan, maka N akan sama dengan A. A-nya ring dengan elemen satuan. N adalah ideal dari A yang memuat elemen satuan, maka N sama dengan A. Bisa nggak ini kita jelaskan nih sedikit nih. Sifat ideal, lari ke sifat ideal ya. Sifat ideal adalah untuk setiap A di A dan setiap N di N, maka harus berlaku AN elemen N atau NA juga elemen N. Oke. Nah, sekarang kita ambil sebarang nih. Ambil sebarang A di A. N adalah ideal dari A yang memuat elemen satuan. Oh, ada E ya. Ada E di N. E elemen N. Ini ideal kan? Akibatnya apa? Akibatnya A E elemen N. A ini apa? A. A ini sama dengan A di A elemen N. Jadi setiap A elemen A juga elemen N. Artinya A sama dengan N. Itu ya, simpelnya seperti itu. Ternyata pernyataan di teorema 21 ini sama dengan ekivalen dengan pernyataannya ini. Jika A ring elemen satuan, N adalah ideal dari A, N memuat suatu elemen unit. Ingat elemen unit ya. A memuat suatu elemen unit. Elemen unit itu adalah elemen yang punya inverse terhadap pergandaan. Maka N sama dengan A. Nah, N punya unit. N adalah ideal. N ideal artinya apa? N yang ideal artinya dia subring. Kalau subring oke, kita tidak akan gunakan subringnya, kita gunakan sifat idealnya di sini. Ideal sifatnya, nah ini ya, masih sama sifatnya, dia menyerap. Ideal berarti setiap elemen A dikalikan dengan elemen N, maksudnya ke N. Oke. N memiliki suatu elemen unit. Nah, misalkan si B. B elemen unit. B elemen N. Elemen unit berarti punya inverse. Ada inverse. Dan inverse yaitu B inverse elemen si A. Akibatnya apa? Akibatnya B inverse B elemen N. Karena apa? Karena B di N dan dia adalah ideal N-nya. Sehingga dia menyerap B inverse N elemen N. Ini adalah si siapa? E ya, artinya dapatlah kita E elemen N. Kalau E elemen N, kembali ke sini. Kembali ke teorema 21. Memuat elemen satuan, maka N sama dengan A. Oke, itu penjelasan terkait ke ekivalennya. Terakhir, nah, akibatnya apa? Akibatnya ternyata setiap field tidak memiliki ideal yang sejati.
Jadi ideal dari field itu hanya dirinya sendiri dan ini ya. Dan yang elemennya 0, hanya ideal trivial saja. Mengapa? Karena apa? Karena setiap elemen field, adalah unit. Mengapa? Karena setiap elemen field itu pasti punya inverse terhadap pergandaan. Karena setiap elemen field-nya unit, berarti setiap kita ambil ideal dari si F ini, si field ini, pasti dia memuat unit. Karena dia memuat unit, berarti dia akan sama dengan dirinya sendiri, sama dengan sini kan sama dengan A, di sini sama dengan F. Jadi itulah alasannya mengapa pada field tidak ada ideal yang sejati. Idealnya hanyalah F dan 0. Oke, demikian pembahasan terkait ideal. Nanti kita akan lanjutkan di contoh-contoh penyelesaian soal. Oke, terima kasih. Silahkan adik-adik coba kerjakan soal-soalnya dan lihat juga contohnya ya. Terima kasih.